Laura dan Mam Clareta. Apakah ada efeknya untuk masa depan anak ketika saat daring kurang pendampingan dari ayah, dan yang keduanya juga orang tua kurang mendampingi karena harus bekerja. Jadi bagaimana dampaknya bagi masa depan anak begitu Pak? Silakan Pak jawab. Iya, sebenarnya kalau anak yang harus didampingi itu kan anak TK ya, karena dia. Tapi sekarang itu anak TK makin pinter ya. Dulu pada awal pandemi ini, kalau Zoom gitu, anak TK, wah 5 menit dia memperhatikan dengan baik, 7 menit ketawa-ketawa, masih seneng, 10 menit udah nungging gitu ya, 15 menit udah hilang gitu ya, udah nggak kelihatan tuh gurunya, cuma lihat kursi kosong gitu. Tapi sekarang anak TK tuh pinter-pinter. TK udah bisa loh matiin videonya, jadi waktu dia mau kabur, dia pasang foto profil, tapi dia belum ganti foto profil ibunya, jadi guru TK pada bingung kenapa buatku ibu-ibu semuanya. Anaknya sudah pandai nutup video. Ya, tapi gurunya makin pinter sekarang ya kan. Gurunya sekarang mulai cari di Google, waduh video-video yang atraktif untuk insert pembelajaran, ngajak nyanyi bareng. Waduh, sehingga anaknya sekarang udah nggak mood video dan tidak kabur selama 1 jam. Anak TK bisa berdiri depan Zoom-nya karena juga gurunya makin kreatif. Karena emang pandemi ini kan semuanya kita tidak mempersiapkan ya, tapi semuanya menyesuaikan diri. Dan kita apresiasi kepada guru yang walaupun pandemi ini bukan berarti nggak kerja loh, wah kerja tambah keras, persiapan materi dan sebagainya, pengen lebih atraktif. Nah, anak TK butuh pendampingan, bukan hanya soal Zoom, tapi juga begini. Dulu anak sekolah, di sekolahan, pulang, lalu orang tua juga pulang, kasih gadget, sehingga anak pakai gadget, video, game, film, saat orang tua, salah satu ayah atau ibu ada di rumah, dan mereka main gadget di ruang keluarga, Bapak Ibu bisa ngelihat, oh bukan pornografi, kalau anak main di ruang keluarga sih pasti enggak ya, kalau anaknya ngumpet di kamar. Nah masalahnya, sekarang dengan era pandemi ini, anak belajar di rumah, maka terpaksa gadgetnya lost matter, baik laptop, HP, dikasih ke anak, pulsa-pulsanya. Nah, maka disinilah sebenarnya pendampingannya menjadi nggak terjadi pendampingan. Maka pendampingan saya bukan hanya soal sekolahnya. Nah, gimana dengan orang tua yang bekerja? Memang harusnya ada tangan kanan orang tua, entah opa omanya atau pembantunya. Ya, kalau anaknya cukup dewasa, dalam arti SMP yang sudah bisa buka Zoom sendiri, linknya di mana. Kalau anak TK yang kadang-kadang kan memang udah dikirim linknya, buka WA-nya, cek klik linknya, ya butuh waktu. Walaupun anak sekarang itu memang juga ajaib ya. Kita makin terkagum-kagum dengan anak-anak sekarang ini. Anak-anak TK udah pandai, udah punya WA, ya. Terus cari linknya di mana, buka gimana. Mereka bahkan ini, ya, saya dengar laporan loh, anak TK ini sekarang udah bisa Zoom itu apa namanya, break room. Lomba 17-an, nyanyinya bareng-bareng, begitu mereka pisah kelas gitu. Waduh, anak TK Zoom udah ngerti yang namanya break room gitu lah. Hebat, saya pikir tapi ada satu yang ketinggalan. Saya sampai bilang sama guru-gurunya, udahlah kalau yang break room jangan pakai break room lah gitu. Maksud kalau TKB-nya ngerti, yang PAUD loh kasihan gitu ya. Tapi begitu dibiasakan, berikutnya ngerti loh break room itu, jadi nyanyinya bareng-bareng gitu. Waduh, nanti janganlah. Tapi kalau nyanyinya sendiri-sendiri, pemain musiknya kurang gitu ya. Tapi menurut saya hebat. Nah, apakah kalau orang ayah nggak bisa mendampingi? Begini, pendampingan ini sebenarnya yang diperlukan itu pendampingan hidup. Ya, dalam hidup itu salah satunya sekolah atau Zoom. Nah, maka ayahnya bekerja pada waktu pulang ke rumah ya atau Sabtu Minggu, gunakanlah itu untuk berinteraksi dengan anak. Karena sebenarnya parenting itu adalah relasi. Bagaimana bangun relasi dengan anak sampai relasinya baik, ya bukan toxic father, toxic mother. Kalau sekarang ada muncul istilah toxic gitu ya, ayah racun, ibu racun, dalam arti ya mendidik anak dengan tidak baik sehingga hubungannya jelek. Gampangnya kan begitu. Bapak Ibu nggak bisa mendampingi anak belajar, nggak masalah. Tapi Bapak Ibu pulang rumah, berkomunikasi dengan baik, ada waktu yang kosong, tanggal merah, Sabtu, Minggu, selain ibadah,
bermain sama anak, interaksi sama anak, olahraga bareng, sepedaan bareng. Sehingga walaupun anaknya belajar sendiri, nanti anak cerita waktu makan malam. Tadi Pak, aku ini belajar begini-begini. Guruku makin keren loh Pak. Dia tadi ngasih insert begini-gini gitu ya. Pokoknya dia bisa cerita gitu ya. Wah, itu nggak masalah. Jadi selama ini pun anak sekolah di sekolahan, bapak bekerja kan juga bapak nggak mendampingi. Jadi pendampingan di sini sebenarnya tidak mutlak. Tetapi kalau misalnya di rumah, ya ibunya di rumah, memang selama ini juga ibu di rumah. Tapi selama ini ibu di rumah, anak di sekolahan. Kalau sekarang anak nggak di sekolahan, anak di rumah. Kalau ibu stres kan, karena mengerti gaya belajar anak, mengerti cara memotivasi anak. Nah, sekarang kita mulai memahami, oh ternyata tuh anak emang ada cara belajarnya tuh macam-macam ya. Agak toleran lah, gitu tadi ya. Anaknya belajar sambil tangannya ini aja gitu. Sambil ketok-ketok begitu ya, berisik gitu karena dia bikin suara untuk memahami. Yang pasti kalau itu mengganggu dalam arti gini, dia Zoom tapi dia teriak-teriak gitu kan. Dia auditory nggak bisa gitu ya. Nah, Zoom dia harus mengikuti pelajaran seolah-olah kayak di kelas. Tapi nanti selesai Zoom, anak auditory dia akan menghafalkan dengan teriak-teriak di Ponorogo, matinya di Makassar 1830, dibuangnya 1825 begitu kan, dia teriak-teriak, ya biarin, jangan teriak-teriak. Kakak terganggu. Kakaknya aja yang tipenya visual masuk kamar, adiknya teriak-teriak di kamar di ruang keluarga. Jadi kita itu menyiasati supaya setiap anak belajar dengan caranya. Nah itu sehingga misalnya bapaknya nggak mendampingi belajar nggak masalah, ya. Tapi jangan tidak mendampingi hidup. Jadi saat Sabtu Minggu di luar jam-jam sekolah, bapak harus berinteraksi dengan anak. Maka anak akan punya figur ayah ibu. Maka ya, jadi tidak masalah tidak mendampingi belajar selama hidup ini. Ya, Tuhan berkati.